Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang saya hormati. Sebelum memulai perdebatan kita pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dari tim kami. Saya Kalisa Azirandika Putri dari tim Pro, sekaligus sebagai pembicara pertama yang akan memaparkan definisi, menyampaikan latar belakang mosi, memaparkan poin-poin penting dari argumentasi dari tim kami. Selanjutnya, pembicara kedua sebagai tim kontra, Glenn Mahardika Siregar, yang akan menanggapi argumentasi dari tim pro sekaligus memberikan bukti-bukti yang kuat. Selanjutnya, pembicara ketiga kami, Fataliati Zikra, yang akan merekonstruksi kembali jalannya perdebatan kita pada kali ini, sekaligus memberikan kesimpulan dan solusi. Baik, mosi yang akan kita perdebatkan kali ini adalah media sosial adalah penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Dewan juri yang saya hormati, sebelum memasuki bangunan argumentasi kami, saya selaku pembicara pertama akan menyampaikan definisi dan latar belakang masalah mengapa kami dari tim Pro setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Sejak adanya media sosial, banyak hal yang berubah. Sekarang generasi milenial dominan menggunakan sosial media sebagai sarana untuk perasaan mereka. Media sosial berguna untuk membangun dan memelihara hubungan antar kerabat, teman, dan lain sebagainya. Namun, tak sedikit dari mereka yang tidak menggunakan sosial media dengan baik. Apa contohnya? Seperti banyaknya konten-konten yang tak senonoh yang dipertontonkan di media sosial, banyaknya kasus pelecehan seksual, banyaknya kasus cyberbullying yang dimana korban dari kasus cyberbullying ini juga tidak sedikit. Perilaku, kasus, dan bukti nyata yang berdampak dari sosial media ini membuat saya menyetujui mosi perdebatan kali ini. Penyimpangan sosial dapat terjadi jika ada interaksi yang mengganggu interaksi sosial yang lain dalam media sosial yang membuat orang merasa tidak nyaman berada di lingkup media sosial tersebut. Seperti yang saya sebutkan tadi, ragam penyimpangan sosial bisa dalam bentuk pembulian, pelecehan, penipuan, dan lain sebagainya. Belakangan ini marak terjadi kasus pelecehan seksual. Apa penyebabnya? Salah satu faktor penyebabnya adalah semakin banyaknya situs pornografi yang mudah diakses melalui internet, yang membuat orang yang menontonnya merasa ketagihan dan ingin melakukan lebih, sehingga bisa berbuat melecehkan. Dikutip dari CNN Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA mencatat sekitar 8.800 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada periode Januari sampai November 2021. Sementara itu, Komnas Perempuan juga mencatat kurang lebih 4.500 aduan tentang kekerasan seksual yang terjadi pada periode Januari sampai Oktober 2021. Masalah moral ini masalah yang menarik perhatian dari segala kalangan. Kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya dukungan dari orang tua, dan tidak adanya pola kedisiplinan yang menyebabkan penyimpangan sosial ini dapat terjadi. Penyimpangan ini tak akan selesai masalahnya seiring dengan perkembangan teknologi. Media sosial yang digunakan sebagai sarana komunikasi dapat dipersalahgunakan dengan cara merugikan orang lain. Menurut saya memang benar bahwa media sosial memberikan dampak buruk dan berakhir dengan terjadinya penyimpangan sosial. Baiklah, sekarang mari kita dengarkan argumen kontra dari Glenn Mahardika Siregar sebagai pembicara kedua dari tim kontra. Kepada Glenn dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Glenn Mahardika Siregar. Saya di sini sebagai tim kontra yang akan menanggapi argumen dari tim pro mengenai tema debat kita hari ini, yaitu media sosial adalah penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Saya kurang setuju dengan pernyataan ini. Tapi tidak bisa juga dipungkiri bahwa memang benar banyak hal negatif yang disebabkan atau ditimbulkan oleh media sosial. Seperti yang disinggung tadi tentang kasus pelecehan seksual
yang mana kasus pelecehan seksual tersebut merupakan adanya pelaku atau para oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja yang namanya kasus pasti ada penyebabnya. Penyebab terjadinya pelecehan seksual tersebut merupakan atau korban sendiri yang biasanya memakai pakaian yang bersifat memancing atau terbuka, yang menyebabkan pelaku tersebut ingin melakukan aksinya. Itu merupakan salah satu bukti kuat adanya terjadinya pelecehan seksual. Namun tidak semua yang ada dalam media sosial tersebut bersifat negatif. Contohnya saja, dalam masa pandemi yang kita hadapi sekarang ini, media sosial adalah media yang paling banyak digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan bahkan seluruh masyarakat dunia. Para penggunanya yang bisa berkomunikasi, berinteraksi secara online, dan tidak sedikit juga yang menggunakannya sebagai lapangan pekerjaan. Contohnya saja mulai dari jualan online yang sangat menguntungkan pada saat sekarang ini. Masyarakat yang dilarang keluar rumah oleh pemerintah agar tidak terjadinya penyebaran virus kini bisa memesan atau membeli kebutuhan sehari-hari mereka, contohnya barang, makanan, minuman, dan lain sebagainya dengan memesannya secara online. Contoh lain yaitu para driver ojek online yang penggunanya atau bisa mengakses tumpangan dengan hanya memesannya melalui online. Tentu itu semua dilakukan oleh para pengguna media sosial yang tahu cara menggunakannya dengan baik dan benar yang bersifat positif. Maka dari itu menurut saya penyimpangan sosial terjadi bukan karena media sosial, tetapi karena para pengguna atau oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Balik lagi ke diri kita masing-masing, kita harus yang menggunakannya secara baik dan benar. Mungkin itu saja argumen yang saya sampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan Fatalia Zikra sebagai pembicara ketiga yang akan memberikan argumen berupa kesimpulan pada tema debat kita hari ini. Kepada Fatalia Zikra dipersilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kedua rekan saya dari tim pro dan tim kontra yang telah menyampaikan argumen mereka masing-masing. Di sini saya Fatalia Zikra sebagai pembicara ketiga yang bertugas untuk merekonstruksi jalannya perdebatan pada hari ini serta menyampaikan kesimpulan dan juga solusi. Jadi saya sangat setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu tentang media sosial adalah penyebab terjadinya penyimpangan sosial. Tidak ada yang salah karena media sosial sebenarnya sangat bermanfaat. Yang banyak terjadi di kalangan kita sekarang adalah kasus pembulian, maraknya kasus pelecehan, dan cyberbullying serta lainnya. Mudahnya mengakses situs-situs pornografi membuat orang yang melihatnya ketagihan dan ingin melakukannya lebih, sehingga terjadilah pelecehan seksual. Hal ini terjadi karena kurangnya dukungan dari orang tua, kurangnya pengawasan dari orang tua, serta tidak adanya pola kedisiplinan yang membuat penyimpangan sosial. Namun jika ditelaah lagi nih, media sosial sebenarnya memberikan dampak positif bagi kehidupan. Seperti yang telah disampaikan oleh saudara Glenn tadi, media sosial memudahkan seseorang pada saat masa pandemi sekarang. Pendapatan masyarakat berkurang, kerja serba dibatasi. Oleh karena itu, banyak yang berpikiran untuk tetap berpenghasilan saat pandemi. Salah satu dampak positif media sosial adalah memudahkan seseorang untuk berjualan online. Dan berjualan online dengan adanya aplikasi-aplikasi berjualan online memudahkan seseorang untuk membeli dan menjual suatu produk yang mereka inginkan tanpa perlu harus pergi ke pasar. Solusinya adalah ketika kita menggunakan media sosial seharusnya harus ada pengawasan dari orang tua untuk memperkecil efek negatif dari media sosial tersebut, serta harus ada pengawasan dari orang tua. Untuk kita yang remaja, seharusnya bisa mengintrospeksi diri kita sendiri dan bergaul dengan lingkungan. Intinya adalah bijak-bijaklah dalam bersosial media. Baik, terima kasih Dewan Juri yang telah menyaksikan perdebatan pada kesempatan kali ini. Semoga perdebatan ini dapat menambah wawasan dan terutama kami sebagai peserta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.